Karena kamu jahat sama aku, kamu pikir aku juga seperti kamu. Iya. Lagi-lagi salah kaprah. Di segmen kali ini kita akan bahas semua tentang kesalahkaprahan orang-orang terkait istilah zaman sekarang yang harusnya istilah tersebut bikin mereka hidupnya makin maju. Tapi gara-gara istilah tersebut disalahpahami, hidup mereka malah jadi kacau. Yuk kita luruskan bersama biar enggak salah kaprah. Oke teman-teman, di segmen Salah Kaprah kali ini kita akan membahas tentang toxic workplace. Kita artikan dulu ya, kita artikan toxic workplace itu kan tempat kerja yang toksik atau beracun. Ya secara harfiahnya sih nggak ada tempat kerja yang beracun ya. Ya yang dimaksud tempat kerja yang beracun itu ya orang-orangnya yang toksik. Alias orang-orangnya tuh nggak suportif kali ya, nggak kondusif dan sebagainya. Intinya lingkungannya, bukan tempatnya ya. Sebenarnya bahasan ini itu diciptakan atau digembar-gemborkan bukan untuk membuat kita mudah melegitimasi tempat kerja kita itu toksik. Akhirnya kita mudah resign hanya dengan dalih tempat kerja ini toksik, resign Enggak kayak gitu teman-teman. Kalau teman-teman sebenarnya masih sanggup dan masih bisa menahan ketidakkondusifan tempat kerja, sebenarnya oke-oke aja, santai-santai aja, slow-slow aja. Karena di luar sana belum tentu teman-teman dapat tempat kerja yang lebih baik juga gitu ya. Kajian toxic workplace ini sebenarnya agar tempat kerja ini, kamunya, kitanya yang sering bahas ini tuh nggak gampang jadi orang yang toksik. Kan tempat kerja yang toksik itu kan sebenarnya nggak ada. Yang toksik itu kan people-nya ya, orangnya, people, toxic people gitu kan. Nah sebenarnya kajian ini dibahas agar kita nggak gampang jadi toxic people yang nularin teman-temannya, akhirnya tempat kerja jadi toksik. Sehingga akhirnya orang-orang mulai sadar, aku jangan toksik lagi. Jangan nyinyirin mereka yang berprestasi. Jangan iri kalau ada yang berprestasi, kita nggak berprestasi terus malah kita gosipin. Itu kayaknya suka menjilat ya. Padahal dianya berprestasi, kitanya nggak bisa berprestasi. Nah, toxic workplace ini dibahas buat kamu yang punya kelakuan toksik. Buat kita yang mungkin, saya juga mungkin sedikit punya kelakuan toksik. Misal, saat temennya berprestasi, dikasih apresiasi, kita iri. Lah kenapa iri? Harusnya kan terinspirasi. Kok kayak pantun ya? Harusnya kan kita terinspirasi, jadinya kita ikut-ikutan berprestasi. Akhirnya kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan gitu maksudnya. Bukan malah kita dikit-dikit kayaknya ini toksik, resign aja Enggak kayak gitu. Harusnya kamu ngerti tentang konsep toxic workplace ini. Ini pemahamannya udah ngerti nih sekarang, pemahamannya udah nggak salah kaprah lagi insya Allah ya. Ya kita yang kalau ada yang ini kita jangan toksik ya, kita jangan ini yuk, kita saling support yuk, kayak gitu ya. Bukannya malah bikin kita gampang resign. Karena banyak yang nggak cuma siapa-siapa di luar sana. Karyawan saya sendiri ada yang dulu udah magang di tempat saya, nggak lanjut, terus udah dapat BUMN, terus resign, padahal udah gede itu gaji. Allahu Akbar. Saya rela itu dia tinggalin karena memang aku nggak bisa gaji segede BUMN. Terus apa? Padahal katanya bapaknya kena PHK, dianya harus jadi tulang punggung. Resign gara-gara apa? Gara-gara cuma bilangnya tempat kerja saya toksik Kang, pusing. Lah, ya kamu resign lebih pusing sekarang kan, nggak punya penghasilan. Nah, saya berharap kajian tentang toxic workplace ini intinya gini loh. Oke, boleh di luaran sana orang toksik, boleh lingkungan saya toksik, yang penting kamunya nggak toksik. Kamunya jadi penawar racun kalau bisa. Apa? Berbuat baik kepada mereka. Prinsip saya kalau dijahatin orang, saya itu malah bilang gini, lihat aja, akan aku buat kamu malu berbuat jahat sama aku. Aku akan menjadi orang yang baik buat kamu sampai kamu malu karena kamu pernah jahat sama aku. Karena kamu akan merasa bahwa Lido Derio bukanlah orang yang pantas dijahatin. Kenapa? Karena aku adalah orang yang terbaik di dia. Ada sih yang kamu pura-pura baik ya, gitu-gitu ada. Karena dia jahat sama aku baik banget sama dia. Terus dia curiga dengan kebaikan saya. Coba kebayang gak sih? Sampai aku, ya kenapa kamu curiga sama aku? Karena kamu jahat kan sama aku. Aku cuma bilang gitu. Karena kamu jahat sama aku, kamu pikir aku juga seperti kamu. Iya, enggak, beda. Aku akan jadi manusia mulia di hadapanmu. Sampai kamu malu berbuat jahat sama aku. Akhirnya dia minta maaf. Bisa nggak kalian seperti itu? Coba deh. Insya Allah hidup kalian lebih tenang. See you in the next video.
open mind and action.